Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan iman dan Islam kita sehingga kita tetap istiqomah di atas jalan yang benar, di atas Islam yang hak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bahas terakhir adalah hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna rajulan qala, bahwa ada seseorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu berkata, "Ya Rasulullah, idzan li fi siyahati." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk bepergian. Ya, semacam pariwisata. Jadi aku pergi ke negeri ini, ke negeri itu, dan seterusnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna siyahata ummati al-jihadu." Sesungguhnya bepergian, siyaha, berpariwisata bagi umatku itu adalah berjihad fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah azza wa jalla. Ini jawaban Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang tersebut yang ingin mengadakan siyahah. Siyahah itu semacam pariwisata. Dia ingin berkeliling, ingin berjalan-jalan, ya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang perjalanan yang ada manfaatnya. Ya. Kata beliau, "Inna siyahata ummati al-jihadu fi sabilillah azza wa jalla." Sesungguhnya siyahah umatku, ya, wisata umatku itu adalah berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Ya, maka seorang, ya, dia pergi untuk berjihad tatkala ada jihad yang sesuai dengan aturan syariat Allah azza wa jalla, ini termasuk siyahah atau ibaratnya wisata. Ya. Atau juga termasuk dalam hal ini perjalanan untuk berdakwah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mendatangi satu tempat, di sana diberikan dakwah, dia memberikan dakwah kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka mungkin belum tahu tentang hal-hal yang penting dalam agama. Maka ini insyaallah taala termasuk bagian dari siyahah yang disyariatkan oleh Islam dan bagian dari jihad pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini telah kita bahas dan kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
qaflatun kaghazwatin. Qaflatun kaghazwatin. Al-qaflah, yang dimaksud al-qaflah, yaitu qafala, ini artinya al-audah warruju', jadi kembali. Karena dalam peperangan itu An-Nabi SAW mengutus orang-orang untuk pergi ke tempat peperangan. Ya, ini pergi. Kemudian ketika pulang dari suatu tempat yang diutus oleh Nabi SAW untuk berperang, sekembalinya itu namanya qaflah. Jadi qaflatun kaghazwatin. Bahwa orang yang pergi berperang, ya, kemudian dia kembali dari peperangan, maka pahala yang sama, pahala perjalanannya. Fatalaqathu talaqahun nas. Jadi orang-orang pada menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peperangan Tabuk. Fatalaqaituhu ma'as-sibyan ala thaniyatil wada. Kata As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, maka aku pun demikian bersama anak-anak kecil yang lainnya, kami menyambut kedatangan beliau dari sebuah bukit yang namanya, atau gunung yang namanya Thaniyatul Wada. Thaniyatul Wada. Ya, hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kemudian wa bihadzal lafzi rawahu al-Bukhari. Dengan redaksi ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Qal, kata beliau, dhahabna natalaqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'as-sibyani ila thaniyatil wada. Bahwa As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, dhahabna, kami pergi, natalaqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyambut, ya, menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'as-sibyan, bersama beberapa anak-anak yang sebaya, anak kecil, ila thaniyatil wada. Kami pergi ke sebuah bukit yang namanya Thaniyatul Wada. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita dianjurkannya menyambut kedatangan mereka, pasukan yang datang dari, atau yang kembali dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika mereka kembali, kita dianjurkan untuk menyambut kedatangan mereka, bergembira dengan kedatangan mereka. Apalagi tatkala mereka mendapatkan kemenangan. Ya, ini satu nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum mukminin. Ya, Allah berikan kemenangan. Maka dari itu dianjurkan tatkala pasukan kaum muslimin kembali dari berperang di jalan Allah, maka dianjurkan untuk mereka disambut, ya, mereka diterima dengan senang hati. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man lam yaghzu, barang siapa yang tidak pernah mengikuti peperangan, au yujahiz ghazian, atau dia menyiapkan orang yang akan berperang, yakni membantu, ya, untuk memberikan persiapan bagi orang yang akan pergi berjihad, au yakhluf ghazian fi ahlihi bi khairin, atau dia tidak meninggalkan pada keluarga, menggantikan pada keluarganya, ya,
orang yang pergi berperang, asabahullahu biqari'atin qabla yaumil qiyamah. Maka Allah akan menimpakan kepadanya, yaitu satu cobaan, ya, satu bencana sebelum datangnya hari kiamat. Hadis ini hadis yang sanadnya baik, diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Nah, tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari hukum pergi berjihad di jalan Allah di saat adanya jihad yang resmi. Adanya jihad yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Karena jihad itu ada syarat-syaratnya, ada hukum-hukumnya, ada adab-adabnya. Ya, di dalam berjihad fi sabilillah. Ya. Nah, di saat ada jihad yang betul-betul sesuai dengan syariat, maka seorang tidak boleh meninggalkannya. Jika memang dia sudah termasuk orang-orang yang memenuhi syarat wajib untuk berjihad, maka dia tidak boleh mundur, tidak boleh alpa dalam menyertai peperangan tersebut atau jihad tersebut. Dan hal ini ada ancamannya, termasuk dosa besar. Orang yang meninggalkan berjihad di jalan Allah di saat dia wajib untuk mengerjakan jihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kaum muslimin untuk mempersiapkan diri dan segala apa yang mereka miliki, ya, untuk suatu kepentingan, yaitu jika terjadi peperangan atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin benar-benar telah menyiapkan diri untuk ikut dalam jihad tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk menjaga barisan terdepan di dalam peperangan. Demikian pula termasuk hal yang diperintahkan oleh agama kita, yaitu perintah untuk menjaga daerah-daerah perbatasan, ya, kaum muslimin supaya tidak dimasuki oleh musuh-musuh mereka. Ini semua dalam rangka menjaga, ya, satu wilayah negeri kaum muslimin dan menjaga kehormatan kaum muslimin dari apa yang dilakukan oleh para musuh ketika mereka lolos masuk dari perbatasan-perbatasan kaum muslimin. Jadi menjaganya, ya, menjaga daerah perbatasan adalah bagian dari jihad fisabilillah. Ini dalam rangka menjaga kehormatan kaum muslimin. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pola hidup kaum muslimin adalah mereka saling tolong menolong, mereka saling bahu membahu, ya, dalam perbuatan yang baik dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka itu saling tolong menolong, ya, karena seorang muslim atau orang muslim dan muslim yang lainnya adalah ibarat bangunan, ya, yang mereka saling menguatkan, meneguhkan, mengokohkan satu dengan yang lainnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Kata Nabi SAW, seorang muslim, mukmin dan mukmin yang lainnya adalah ibarat satu bangunan
Ya, mereka saling menguatkan, saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa umat yang meninggalkan jihad di jalan Allah di saat adanya jihad, maka ini mereka akan tertimpa kehinaan. Akan tertimpa kehinaan, ya. Mereka diremehkan oleh musuh-musuh mereka. Tetapi kalau umat ini, jadi mereka betul-betul umat yang berjihad jalan Allah, kalau ada yang sesuai dengan syariat untuk berjihad jalan Allah, maka mereka harus berjihad. Ini dalam rangka untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Jadi umat yang tidak berjihad ini akan tertimpa kehinaan. Ya. Dan itu di dunia sebelum di akhirat. Kalau di akhirat diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, jahidul musyrikin, berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrikin. Dengan apa kalian berjihad? Bi amwalikum, dan harta-harta benda kalian. Ya. Wa anfusikum, dan dengan jiwa-jiwa raga kalian. Wa alsinatikum, dan dengan lisan-lisan kalian. Lisan dalam arti menjelaskan kepada mereka tentang agama Allah yang dengannya Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jihad itu memang bagaimana sering dijelaskan bahwa dengan harta, jihad dengan jiwa dan raga, kemudian juga jihad dengan lisan, dan menegakkan hujjah, dan menjelaskan tentang Islam, ya, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ini semua bagian dari perintah agama Allah kepada umatnya. Ya. Jadi di saat tidak ada jihad dengan peperangan, maka jihad yang lain ada. Dan harta dan ilmu, ya, dan berdakwah, menyeru manusia kepada Allah, ya, ini semua bagian dari perjuangan untuk meninggikan kalimat Allah atau agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Amr wa yuqal Abu Hakim An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu qal, dari Abu Amr, ya, ini nama panggilnya, nama panggilannya, atau juga ada yang mengatakan nama panggilannya adalah Abu Hakim. Nama aslinya siapa? Yaitu An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, yaitu An-Nu'man bin Muqarrin. Ya, dia mempunyai julukan atau nama panggilan dengan Abu Amr atau Abu Hakim. Kata beliau, An-Nu'man bin Muqarrin, syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil min awwalin nahari akhara al-qital hatta tazula asy-syamsu wa tahabba ar-rihu wa yanzila an-nasru. Ya. Kata An-Nu'man bin Muqarrin, aku pernah bersaksi, ini mengalami betul kejadian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahwa beliau itu idza lam yuqatil min awalin nahar, kalau peperangan itu tidak dimulai dari pagi hari, ya, maka akhorul qital, beliau mengakhirkan hatta tazula syams, sampai matahari tergelincir. Ya. Jadi kalau peperangan itu tidak diawali dari pagi hari, maka Nabi SAW menangguhkannya sampai masuknya waktu duhur, sampai tergelincirnya matahari. Wa tahabbar riyah, dan sampai datangnya angin, ya, sampai datangnya angin. Wa yanzilu an-nasru, dan wa yanzila an-nasru, sampai datangnya kemenangan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita waktu peperangan yang tepat, ya, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis ini tentu menjelaskan kepada kita tentang bolehnya menunda peperangan, ya, mencari waktu yang lebih tepat. Ya, boleh menunda satu peperangan, satu jihad fisabilillah, kalau memang itu menjadi yang lebih baik bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang upaya untuk bertemu dengan lawan dalam peperangan itu di waktu-waktu yang tepat, waktu yang sesuai, waktu yang sangat cocok untuk berperang. Jadi bukan sembarang waktu, ya, bukan di sembarang waktu. Karena memang peperangan ini membutuhkan mental yang kuat, iman yang kuat, ya, kesiapan yang kuat, yang tangguh. Ya, maka demikian pula dalam mencari waktu yang tepat ketika berperang. Ya, waktu yang tepat ketika berperang. Semua ini untuk mendapatkan kemenangan dari Allah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannau liqa'al aduwi, la tatamannau liqa'al aduwi, jangan kamu berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyata, dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Fa idza laqitumuhum, tetapi jika kalian memang harus bertemu dengan lawan untuk berperang, fasbiru, maka bersabarlah. Maka bersabarlah. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, seorang muslim, seorang mukmin hendaknya dia tidak berangan-angan untuk bertemu dengan lawan, untuk berperang. Dalam arti angan-angan supaya terjadi peperangan. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh, dengan lawan. Was'alullah al-afiyah, dan mohonlah kepada Allah keselamatan, ya, al-afiyah, ya. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tetapi kalaupun kamu bertemu dengan lawan, maka harus bersabar. Nah, jadi di sini memberikan pelajaran kepada kita tentang yang pertama, seorang mukmin tidak berangan-angan untuk bertemu dengan musuh atau dengan lawan. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang mukmin selalu memohon pada Allah Ta'ala al-afiyah, keselamatan. Ya, keselamatan. Kemudian yang ketiga, kalaupun seorang misalnya harus mengikuti peperangan, ya, tidak bisa menghindar dari peperangan, ya, maka hendaknya bersabar. Tetap bersabar dalam menghadapi lawan dan musuh. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wa an Jabir
bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-harbu khud'atun. Ya, al-harbu khud'ah. Peperangan itu adalah penipuan. Dalam arti ada siasat-siasatnya. Ya. Ada yang dibolehkan berbohong pada lawan. Ya. Misalnya ada seorang dari kaum muslimin ditawan oleh lawan. Ditahan. Kemudian ditanya oleh orang-orang musyrikin, di mana pasukan kaum muslimin? Ya. Dan orang yang ditahan ini, dia tahu di mana mereka. Nah, di situ dia boleh berbohong. Misalnya kelompok kaum muslimin berada di utara. Ketika dia ditanya, ya, maka dia mengatakan ada di selatan. Ya, jadi menunjukkan bahwa dalam peperangan itu boleh, ya, berbohong, berdusta demi kepentingan peperangan itu, demi kemenangan kaum muslimin. Jadi ada beberapa tempat yang atau saat yang seorang yakni terpaksa berbohong, ya, terpaksa berbohong. Tapi kalau berbohong dan menyengaja, ini tidak dibolehkan. Hukumnya haram. Yang diambil dari hadis ini bahwa mukhada'atul kuffar, ketika berbohong pada orang-orang kafir dalam peperangan, ini hal yang dianjurkan. Hal yang dianjurkan. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perintah agama kita untuk selalu waspada, ya, dan selalu siap dalam mengikuti peperangan. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesiapan seorang muslim untuk dia berperang. Dan berbohong pada orang-orang kufar dalam suasana peperangan, ini hal yang dibolehkan, tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya, yaitu bermusyawarah, ya, ketika akan terjadi peperangan. Ya, musyawarah dengan teman-teman sepasukan yang akan berperang. Bahkan termasuk hal yang diperintahkan supaya mengatur strategi yang tepat, mengatur yakni posisi yang tepat dalam peperangan itu, agar dengan seizin Allah akan mendapatkan kemenangan. Itulah diantara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu bayani jama'atin minasyuhada, ya, fi thawabil akhirah. Bab tentang penjelasan sekelompok orang-orang yang mati syahid tentang pahala mereka di akhirat kelak. Ini poin pertama. Kemudian juga menjelaskan dalam hal ini tentang para syuhada, ya, bayan jamaah min syuhada fi thawabil akhirah. Penjelasan tentang sekelompok orang, ya, yang apabila mereka mati, mereka termasuk mati syahid. Pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Ya. Wa yughassaluna yusalla alaihim. Perbedaannya adalah, ya, orang yang
mati syahid dalam peperangan dan orang yang mati syahid tapi bukan dalam peperangan, perbedaannya adalah dalam hal berkaitan dengan memandikan dan mensolatkan. Kata Imam Nawawi, wa yughassaluna wa yusalla alaihim. Orang yang meninggal bernilai syahid tapi dia tidak mati di peperangan, maka dia tetap dimandikan. Orang yang meninggal mati syahid itu dia tetap dimandikan, disolatkan. Lain halnya dengan orang yang mati dalam peperangan, ya, itu tidak dimandikan, ya, bahkan tidak dikafankan. Kain kafannya dari pakaiannya saja, ya, dia langsung dikebumikan, dikuburkan dalam keadaan seperti adanya, ya. Ini tentang orang yang mati syahid sisi Allah dalam peperangan. Nah, ada orang-orang yang mereka mendapat mati yang baik, disebut juga dengan mati syahid, ya. Tapi mereka tidak diperlakukan seperti orang yang mati dalam peperangan. Ini bab yang akan kita bahas. Kemudian hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syuhada'u khamsatun. Orang-orang yang mati syahid itu ada 5 macam. Ya. Ini dalam hadis muttafaqun alaih. Hadis yang dikeluarkan riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa asy-syuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid itu ada 5 golongan, 5 macam. Yang pertama al-mat'un. To'ana, orang yang ditikam. Ya. Yang kedua al-mabtun. Orang yang mati karena sakit perut. Kemudian yang ketiga wal ghariq. Orang yang mati tenggelam. Yang keempat waswaibul hadmi. Orang yang dia meninggal karena kejatuhan, reruntuhan, entah itu bangunan atau yang lainnya. Kemudian dia meninggal. Kemudian yang kelima, wasyahidu fi sabilillah, orang yang mati syahid dalam peperangan di jalan Allah. Nah, di dalam hadis ini An-Nabi SAW menjelaskan tentang 5 macam orang yang disebut mendapatkan fadilah, keutamaan mati syahid. Seperti orang dalam peperangan. Yaitu al-mat'un, orang yang ditikam sampai mati. Yang kedua al-mabtun, orang yang sakit perut. Ya. Yang ketiga orang yang mati tenggelam. Yang keempat adalah orang yang mati karena tertimpa bangunan, ya, sampai meninggal. Dan yang kelima adalah orang yang mati syahid dalam peperangan. Nah, tentu disebutkan oleh para ulama bahwa orang mati syahid itu ada 2 macam. Orang yang mati syahid ada 2 macam. Ada orang mati syahid, itu mereka disebutkan selain yang dalam peperangan. Ada yang mati syahid dalam peperangan. Ada yang mati syahid bukan dalam peperangan. Ya. Yang mati syahid bukan dalam peperangan itu adalah orang yang ditikam, ya, orang yang sakit perut, orang yang masuk dalam, orang yang mati tenggelam, dan seorang yang mati karena tertimpa bangunan misalnya. Ini namanya juga syahid. Tapi mereka ini
dalam perlakuan pelaksanaan jenazah mereka itu sama dengan orang yang meninggal biasa. Artinya mereka dimandikan. Kalau ada orang mati tenggelam, orang ini syahid apa tidak? Syahid. Ya. Mayatnya gimana? Apa langsung dikubur? Tidak. Apa langsung dimakamkan? Tidak. Nah, orang yang mati tenggelam itu diperlakukan sama dengan yang lainnya. Yang tidak mati dalam sebagai syahid. Artinya dimandikan, dikafankan, ya, disolatkan, dan dimakamkan. Ini 4 kewajiban kita ya, sebagai muslimin, muslimah dalam mengurus jenazah seorang muslim yang meninggal. Untuk apa pengurusannya? Untuk dimandikan, dikafankan, ya, disolatkan, dan dimakamkan. Hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah sekelompok orang yang mengerjakan jenazah, mengurus jenazah ini, maka yang lain tidak wajib. Tetapi kalau semua tidak mau mengurus jenazah orang muslim yang meninggal, maka semuanya dosa. Semuanya dosa. Nah, ini tentang orang yang mati syahid, tetapi bukan dalam peperangan. Bukan dalam peperangan. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita bahwa ada orang yang mati syahid. Disebut dengan syahidud dunya. Dan ada orang mati syahid, syahidul akhirah. Nah, apa perbedaan dua macam syahid ini? Orang yang mati syahid karena sebab yang disebutkan selain berperang di jalan Allah, seperti dia mati syahid karena ditikam, atau karena sakit perut, atau karena tenggelam, atau karena tertimbun reruntuhan, mati. Ya. Ini dikatakan mati syahid. Tapi apakah pahalanya sama dengan orang mati syahid dalam peperangan? Jawabannya tidak. Pelaksanaan jenazahnya bagaimana? Sama dengan yang orang-orang yang meninggal biasa. Ini namanya syahidud dunya. Kalau syahidul akhirah, mereka itu yang mati dalam peperangan, ya, hukum mereka berbeda. Ya, mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan, boleh disolatkan. Solat itu disyariatkan, tapi tidak wajib bagi orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid dalam peperangan, bukan orang mati syahid karena tenggelam misalnya. Kalau mati syahid karena tenggelam, ya dia dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Tapi orang mati syahid dalam peperangan, dia tidak dimandikan, tidak dikafankan, kain kafannya dari pakaiannya, ya. Kemudian dia masalah mensolatkan jenazah itu, orang yang mati syahid dalam peperangan, ada dua pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan, orang yang mati syahid tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Sebagian ulama mengatakan orang yang mati syahid dia tetap disolatkan, meskipun hukum solat itu tidak wajib baginya. Hukum dia disolatkan itu tidak wajib. Tapi kalaupun sekelompok orang mengerjakannya, tidak mengapa. Ya, hal ini terambil dari misalnya kisah tentang orang-orang yang meninggal di waktu perang Uhud, syuhada Uhud.
bahwa Nabi SAW beliau mensolatkan, ya, beliau mensolatkan pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib yang wafat ketika perang Uhud. Disolatkan oleh Nabi SAW dan beberapa orang lainnya yang gugur dalam peperangan Uhud. Itu juga disolatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama mengatakan hukum solat jenazah yang mati dalam peperangan, hukum mensolatkan mereka, hukum mensolatkan mereka adalah hanya dianjurkan, tidak wajib, ya, tidak wajib. Adapun yang meninggal mati syahid tapi bukan dalam peperangan, maka mereka sama dengan orang yang mati sewajarnya, dalam arti mereka dikafankan, dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Kemudian yang berikutnya, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita orang yang disebut mati syahid dan syahidnya disebut syahidul akhirah. Orang mati syahid karena dia inginkan akhirat. Ini adalah orang yang mati syahid dalam sebuah peperangan melawan orang-orang kafir. Kemudian orang ini meninggal, ya, dalam keadaan dia tidak mundur dari peperangan itu. Mati dalam peperangan. Dia tidak mundur dari peperangan tersebut sampai meninggal. Ini yang namanya syahidul akhirah. Ya, bagi mereka ini semua dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali masalah berkaitan dengan hak manusia. Contoh yang hutang piutang. Orang yang mati syahid dalam peperangan, kalau punya hutang tetap dibayar. Ya. Sebagaimana kisah Abdullah Al-Ansari, ayah dari Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Ketika terjadi perang Uhud, sebelum terjadi perang Uhud di malam harinya, ya, itu Abdullah sang ayah telah memanggil anaknya yang bernama Jabir. Kemudian dia menyebutkan hutang piutangnya. Dan kalau aku melihat, kata Abdullah, bahwa besok aku akan mati. Ya, aku melihat bahwa besok ini terjadi peperangan, aku akan wafat, akan gugur dalam peperangan. Maka tolong wahai anakku, bayari hutang-hutangku. Ya, disebutkan oleh Abdullah tentang hutang-hutangnya kepada orang-orang. Maka setelah Abdullah wafat dan betul meninggal, mati syahid di saat perang Uhud, sang anak Jabir ini yang membayar hutang ayahnya. Ya. Setiap musim haji, beliau umumkan, siapa yang punya hutang kepada Abdullah ayahku, ya, siapa yang punya hutang, mintalah kepada aku, karena beliau sebagai ahli waris. Nah, ini menunjukkan bagaimana para sahabat ketakwaannya kepada Allah Ta'ala dan takutnya mereka akan hak-hak manusia. Termasuk hutang piutang. Jangan digampangkan. Jangan diremehkan. Seorang yang mati syahid saja, ya, kalau masalah hutang piutang, tetap diwajibkan melunasinya. Ya, diwajibkan melunasinya. Apalagi yang mati biasa. Yang meninggal biasa saja. Baik. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini ada 5 golongan yang mati syahid, ya, ini bukan hanya 5. Nanti akan ada lagi beberapa hadis, ya, dan Anda bisa membaca kitab Mengurus Jenazah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kitab ini sudah diterjemahkan, ya. Silakan Anda baca
Di situ belum meriwayatkan, menukil sejumlah riwayat tentang orang-orang mati syahid. Ya. Insya Allah kurang lebih 14 sampai 15 macam. Ya. 15 jenis. Atau 15 macam orang yang mati syahid. Yang disebutkan di sini 5. Yaitu al-mat'un, orang yang ditikam. Al-mabtun, orang yang sakit perut. Al-ghariq, orang yang meninggal karena tenggelam. Wa sahibul hadam, orang yang meninggal karena tertimpa bangunan. Ada bangunan roboh. Dia berada di bawah, kemudian meninggal. Dan yang kelima adalah orang yang wafat di dalam peperangan. Mati syahid dalam peperangan. Jadi bilangan ini bukan membatasi. Nanti akan ada lagi beberapa riwayat tentang orang-orang yang mati syahid. Baik. Kita lanjutkan wa anhu, dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'udduna syuhada'a fikum?" Apa yang kalian anggap orang yang termasuk syahid di antara kamu sekalian? Jadi siapa saja? Apakah anggapan kalian sehingga orang itu mati syahid? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Para sahabat langsung menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati syahid itu orang yang terbunuh dalam peperangan di jalan Allah. Karena itu memang yang terlintas dalam benak mereka para sahabat. Ya. Itu jawaban mereka. Ketika ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang kalian anggap mati syahid? Karena mereka orang yang mati syahid, orang yang terbunuh dalam peperangan. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, Inna syuhada'a ummati idzan qalilun. Kalau kalian beranggapan ya bahwa orang yang mati syahid itu hanya yang mati dalam peperangan, yang terbunuh dalam peperangan, berarti orang yang mati syahid dari umatku hanya sedikit, kata beliau. Lalu beliau menyebutkan, kalau para sahabat bertanya, famanhum ya Rasulullah, siapa saja mereka ya Rasulullah yang mati syahid itu? Kata Nabi SAW, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Beliau menyebutkan yang pertama, yaitu barang siapa yang dia terbunuh dalam peperangan di jalan Allah, maka dia mati syahid. Kemudian yang kedua, waman mata fi sabilillah fahuwa syahid. Jadi yang pertama, barang siapa yang terbunuh dalam peperangan, ketika berkecamuk ya peperangan, dia dibunuh, mati. Ini mati syahid. Kemudian yang kedua, orang yang mati di jalan Allah, maka dia termasuk syahid. Misalnya ketika dia ikut rombongan pasukan untuk pergi berperang di jalan Allah, di perjalanan dia meninggal, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Walaupun pelaksanaan jenazahnya tidak sama dengan yang mati dalam peperangan. Ya. Itu contoh saja. Mungkin ada contoh-contoh yang lain tentang poin yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, orang yang mati syahid, waman mata fit ta'un fa huwa syahid. Orang yang meninggal karena terkena wabah penyakit, maka dia mati syahid. Ya. Kemudian yang keempat, waman mata fil batni fa huwa syahid. Orang yang meninggal ya dalam perut ibunya, atau seorang ibu yang ketika dia melahirkan anaknya dia meninggal,
juga anaknya meninggal. Maka wanita ini wanita yang mati syahid. Ya. Kemudian yang kelima, waman mata fil batni fahuwa syahid. Dan barang siapa yang meninggal karena sakit perut, maka dia mati syahid. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini, wal ghariqu syahid, dan orang yang mati tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hadis yang baru kita dengar ini tentu memberikan pelajaran kepada kita. Ya, di antaranya adalah tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah kepada umat ini. Kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah menjadikan orang yang mati syahid tidak hanya yang mati dalam peperangan. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu dia meninggal, dia termasuk orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perhatian Allah Azza wa Jalla kepada umat ini. Ya. Yang mana Allah memberikan karunia pahala yang besar, ya, bagi mereka yang mati yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Karena sebab yang kecil, pahala yang besar. Ya. Karena sebab dia meninggal sesuatu yang kecil, tapi dia mendapat pahala yang besar. Maka ini merupakan karunia Allah kepada umat ini. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang semangatnya Rasulullah SAW, ya, kalau memberikan pemahaman yang benar tentang makna mati syahid dan orang-orang yang mati syahid. Beliau menjelaskan secara terang benderang, ya, secara jelas, ya, sehingga ini bisa dipahami dengan baik. Ini karena semangatnya Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan pemahaman yang benar tentang siapa saja orang yang mati syahid. Ya, yang pertama mereka yang mati dalam peperangan. Kemudian yang lainnya yang disebutkan atau yang telah disebutkan tadi. Kemudian hadis yang berikutnya juga masih menjelaskan tentang orang-orang yang mati syahid selain yang berperang di jalan Allah dan yang disebutkan tadi. Selain yang disebutkan di atas. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dia terbunuh karena dia membela hartanya, maka dia mati syahid. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, apa maksud dengan barang siapa terbunuh karena hartanya, maka dia mati syahid? Misalnya, seorang punya harta. Dia punya rumah, di situ ada hartanya. Kemudian di malam hari, ada orang yang masuk perampok. Masuk ke rumahnya, ingin mengambil hartanya. Lalu dia membela. Dia berhak untuk membela. Atau melawan orang tersebut. Tapi kemudian, dia terbunuh. Ketika dia mempertahankan hartanya, dari perlakuan tersebut, dari perampok itu, kemudian dia terbunuh. Di dibunuh oleh Prabu, lalu mati. Maka dia mati syahid.
maka dia mati syahid. Ini yang dimaksud dengan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Karena siapa yang dia terbunuh ya karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Dan kita akan melihat ya hadis yang berikutnya ini, yaitu an Abil A'war Sa'id bin Zaid bin Amr ibn Nufail. Sa'id bin Zaid salah seorang dari ahadil al-asyarah al-masyhur lahum bil jannah atau al-mubasysyaruna bil jannah. Ya, jadi Sa'id bin Zaid salah seorang di antara para sahabat yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Dari 10 orang sahabat yang disebutkan dalam satu hadis oleh Rasulullah SAW. Salah satu di antara 10 orang itu adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Qal, kata beliau, ini kata Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dia terbunuh karena membela hartanya, karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Ya, wa man qutila duna damihi. Dan barang siapa yang dia mati, dia terbunuh karena membela jiwanya, membela keselamatan dirinya, jiwanya, maka kalau dia mati, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi. Dan barang siapa yang dia terbunuh karena mempertahankan agamanya, mempertahankan akidahnya, bahwa syahid, maka dia mati syahid. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang mati terbunuh karena membela, mempertahankan nyawa keluarganya, maka dia mati syahid. Jadi disebutkan di sini ada 4 hal. Orang yang mati syahid karena membela hartanya. Ketika ada orang merampok, ingin mengambil hartanya, terjadi perkelahian misalnya, lalu orang ini terbunuh, ya, yang mempertahankan hartanya itu mati terbunuh, maka dia mati syahid. Atau dia mati karena membela nyawanya, membela ruhnya, jiwanya. Ya. Kemudian dia mati, dia dibunuh dalam mempertahankan jiwanya, maka dia mati syahid. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang mati karena mempertahankan agamanya, mempertahankan akidahnya. Ya, misalnya dia disiksa, diazab, tapi dia tetap mempertahankan agamanya, tidak mau murtad, sampai diazab sampai mati, misalnya, ya, maka dia mati syahid. Kemudian yang keempat, orang yang meninggal mati karena mempertahankan keluarganya, entah anaknya atau istrinya. Ada orang misalnya, orang jahat, ingin memperkosa istrinya, kemudian dia mempertahankan, dia melawan orang itu, dan dia dibunuh, ya, maka dia mati syahid. Atau membela anaknya atau keluarganya, inti keluarganya, sehingga dia mati terbunuh, maka dia termasuk yang mati syahid. Nah, hadis di sini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang itu membela, ya, mempertahankan agamanya, hartanya, jiwanya, dan kehormatannya. Kalau dia mati dalam mempertahankan ini, atau salah satu dari 4 hal ini, maka dia mati syahid. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana semangatnya Islam dalam menjaga hal-hal yang disebutkan tadi. Ini yang disebut dengan ad-daruriyat al-khams. Ya. Hifdzuddin. Jadi ada 5 hal yang wajib kita jaga, wajib kita pertahankan.
Dan Islam menjaga dan mempertahankannya. Yang pertama adalah menjaga agama, din, akidah. Yang kedua menjaga jiwa kita. Ya. Yang ketiga menjaga harta. Yang keempat menjaga kehormatan. Yang kelima menjaga keturunan. Ya. Nah ini hal-hal yang diperintahkan oleh agama untuk menjaganya. Makanya seorang kalau meninggal dalam keadaan menjaga hal-hal ini, termasuk menjaga akalnya, ya hifdzul akal juga. Makanya dilarang minum khamr, dilarang memakai narkoba, karena itu akan merusak. Minuman keras itu merusak akal seseorang. Ya. Orang kalau mabuk, dia tidak tahu apa yang diucapkan. Ya. Maka dilarang minum minuman keras. Ini hal-hal yang diperintahkan oleh agama kita untuk menjaganya. Menjaga agama, akal, jiwa, kehormatan, dan harta. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pembahasan sejumlah hadis Nabi SAW dari bab ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Dan kami undang Anda sahabat Loja dimanapun Anda berada untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu, Ustadz. Dari Irfan di Bogor ingin bertanya, bagaimanakah mengenai jihad melawan hawa nafsu, Ustadz, pada diri sendiri, baik itu penyebab timbulnya ujub, sombong, ria, sum'ah, dan sarana-sarana kepadanya. Apakah ini termasuk juga jihad, Ustadz? Mohon nasihatnya. Baik. Seorang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, dia diperintahkan untuk melawan hawa nafsunya. Dalam diri kita ini ada, ya, Allah lengkapi diri kita dan akal yang sehat. Ya. Kemudian ada fitrah dalam diri manusia, fitrah yang baik, yang suci. Kemudian juga Allah memberikan pada manusia, ya, ada yang namanya hawa atau nafsu. Nah, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada tuntunan Allah dan melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu sesuatu yang tercela. Ini mengikuti hawa nafsu adalah perbuatan yang tercela. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji tentang hawa nafsu dalam Al-Qur'an. Satu ayat pun tidak pernah Allah memuji hawa nafsu itu. Selalu dicela oleh Allah taala. Nah, dan di antara jenis hawa nafsu itu juga yang harus kita pahami, ya penyakit-penyakit hati ini. Ujub, kibir, keangkuhan, kesombongan, ya, meremehkan orang lain, hasad, dengki, sombong, dan yang lainnya. Ria termasuk. Ini hal-hal yang dapat merusak, mengotori jiwa seseorang dan merusak amal ibadah seseorang. Nah, bagaimana kita untuk melawannya? Pertama, kita, ya, selalu memohon kepada Allah Ta'ala perlindungan dari hawa nafsu ini. Ya, mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak doa. Ya, mohon pada Allah Ta'ala agar Allah melindungi kita dari kejahatan jiwa-jiwa kita atau nafsu-nafsu
kita. Ya. Dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu banyak. Ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW banyak. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku mohon perlindungan pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Aku mohon perlindungan pada Engkau, ya Allah, dari hati yang tidak punya rasa takut pada Allah. Ya, tidak ada khusyuannya. Wa min nafsin la tashba. Ya Allah, aku mohon pada Engkau dari jiwa, dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Kemudian yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha. Dan aku mohon pada Engkau perlindungan, ya Allah, dari doa yang tidak dikabulkan. Ini contoh doa bagi kita ini berlindung dari kejahatan diri kita. Kemudian yang kedua, di antara cara dan metode untuk hal ini, kita melihat, ya, kita bercermin, yakni melihat diri kita. Ya. Kalau kita mempunyai satu amal yang kita lakukan, ya, yang kita anggap bahwa amal ini sudah merupakan amal yang hebat yang kita lakukan. Seperti misalnya sholat di malam hari. Ya, ini contoh. Maka ketika timbul rasa ujub dalam diri kita, timbul rasa, aduh, Masya Allah, aku ini sholat malam, ya, yang lainnya tidur, misalnya. Maka tanamkan dalam diri kita bahwa orang yang lebih mulia dari kita, yang lebih hebat sholat malamnya, masih lebih banyak mereka itu. Masih banyak orang yang lebih dari kita. Dan demikian itu akan tertekan. Perasaan itu, ujub itu akan tertekan. Makanya seorang ketika dia mengetahui dirinya, dia ada sesuatu yang dimiliki, yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya, hendaknya dia itu kembali introspeksi diri. Dan dia meyakini bahwa masih ada manusia-manusia lebih baik dari dirinya. Dan demikian insya Allah akan menekan perasaan tersebut. Ya, akan menekan perasaan tersebut. Kemudian juga melawan hawa nafsu itu dengan, ya, ini berjihad melawan hawa nafsu. Dan kita menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu terus, jangan berhenti. Ya. Kemudian ilmunya kita amalkan walaupun sedikit. Kita upayakan untuk mengamalkannya. Ya. Kita mengetahui tentang keutamaan sholat duha. Setiap hari misal 2 rakaat, kerjakanlah. Walaupun sedikit, tapi rutin. Ini yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara upaya agar kita bisa melawan itu semuanya, adalah dengan kita membaca sejarah para nabi, ya, terutama Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, bagaimana sirah mereka, biografi mereka, bagaimana tawaduknya mereka, bagaimana pengorbanan mereka. Semakin mendalam ilmu kita tentang orang-orang yang mulia itu, maka kita akan semakin merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Tetapi tatkala kita lupa mereka, kita hanya melihat diri kita, kemudian membanggakan diri kita, lalai terhadap orang-orang lebih mulia dari kita, disitulah syaitan masuk. Kemudian dia meniup. Terus seorang merasa diri paling hebat. Tidak ada lagi orang lain yang lebih darinya. Na'udzubillah. Ini salah satu penyebab pintu masuknya syaitan ketika seorang melihat dirinya lebih dari yang lainnya. Maka syaitan masuk di situ. Tetapi kalau seorang dia melihat, membaca, mengetahui bagaimana orang-orang dahulu atau orang ulama-ulama, orang-orang yang baik-baik, bagaimana ketaatan mereka, ibadah mereka, takwa mereka, ilmu mereka, ya, kalau dia tahu, maka insya Allah akan menurunkan, menghilangkan rasa yang ada dalam dirinya itu, dari syahwat dan syubhat atau hawa nafsu yang ada dalam dirinya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup untuk di kesempatan kita pagi hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita terutama dalam hidup ini pada hakikatnya adalah kita lebih utama memperbaiki diri kita, ya. Baru kemudian yang lainnya, ya. Sehingga dengan demikian kita melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik pada kita semuanya, hidayah dan inayahnya untuk kita selalu dan terus memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki hati kita, memperbaiki amal-amal ibadah kita, ya, memperbaiki sholat kita, memperbaiki niat-niat kita, ibadah kita dan seterusnya. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh setiap orang muslim. Kita jangan sibuk atau terlalu menyibukkan dengan yang lainnya, tapi diri kita lupa, kita lalai, ya. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya dan terus belajar menuntut ilmu dan amalkanlah ilmu yang kita peroleh, ya, meskipun sedikit demi sedikit kita berupaya untuk mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.